Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun pada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Daniel 3 ayat 17-18. Tertulis demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengarkan janji seseorang? Janji seperti apa yang pernah saudara dengar dalam kehidupan saudara? Apakah ada janji yang menurut saudara merupakan janji yang indah yang diucapkan oleh manusia? Ada satu janji indah yang sering kali kita dengar apabila kita menghadiri acaranya, yaitu janji yang diucapkan pada saat pernikahan. Janji pernikahan Kristiani, di dalamnya berbunyi, "Aku berjanji akan mengasihimu seumur hidupku, dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kita." Bagi kita yang sudah menikah, janji ini mungkin pernah terucap dari mulut kita kepada pasangan hidup kita. Kasih tanpa syarat merupakan inti dan tema dari janji pernikahan ini. Sama halnya seperti janji pernikahan yang merupakan kasih tanpa syarat antar manusia, demikian pula hendaknya kita dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tanpa syarat dan beriman tanpa syarat. Dalam keadaan baik atau tidak baik, suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai akhir hidup kita di bumi ini, kita tetap akan mengasihi dan mempercayai Tuhan. Dalam Daniel 3 ayat yang ke-17-18 ini dikatakan, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Kata-kata ini merupakan ucapan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diancam untuk dilempar ke dalam perapian yang menyala sebagai hukuman atas ketidakpatuhan mereka terhadap perintah raja untuk menyembah patung emas. Apakah Tuhan akan menolong mereka atau tidak? Tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka akan tetap mempercayai dan mengasihi Tuhan yang mereka sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap dari 3 orang muda ini menjadi perenungan untuk kita semua, untuk menilai sejauh mana kasih dan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita adalah orang yang bersifat oportunis, yang hanya mengasihi Tuhan ketika ada sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, hanya mengasihi Tuhan ketika kita memperoleh keuntungan dan berkat? Apakah kita hanya beriman ketika ada mujizat dan pertolongan dari Tuhan? Ataukah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan tanpa syarat, tetap mengasihi meskipun situasi tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tetap percaya kepada Tuhan
sekalipun kita harus menghadapi banyak tantangan. Dalam Matius 10 ayat 38, di situ Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Dan di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 37, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus dikasihi lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Komitmen kasih dan iman kita kepada Tuhan hendaknya adalah komitmen total yang tidak memperhitungkan untung dan rugi secara dunia. Fokusnya bukanlah diri kita, tapi fokus utamanya adalah Tuhan. Sehingga kita menjadikan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita kasihi Tuhan tanpa syarat, beriman kepada Tuhan tanpa batasan. Biarlah hati kita berkomitmen secara total untuk mengasihi dan percaya kepadanya dengan seluruh hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh layak di hadapannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan berkuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami memiliki kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, iman tanpa batasan ataupun limitasi apapun juga. Baik atau tidak baik keadaan hidup kami tetap mengasihi dan percaya kepadamu. Dalam segala situasi, ajar kami untuk terus setia mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk menjalani kehidupan ini dalam sikap yang benar, seturut kehendak Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, agar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menjawab setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami selalu dituntun Tuhan dan dibawa masuk dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.